Oke, saya mancing di Galatama itu mulai pertengahan 2015 kalau nggak salah ya. Itu Galatama Bawal dulu karena saya tinggal di Bogor. Kolam yang dekat itu Galatama Bawal Cigombong. Nah, saya mulai mancing di situ. Nah, jadi keterusan lah. Jadi awalnya memang kita lihat-lihat di Facebook ya, banyak postingan di grup KPGB. Kayaknya asik itu main Galatama Bawal ya. Kalau menang hadiahnya lumayan. Waktu itu saya awalnya memang tergiur hadiah lah ya, mantau-mantau postingan, baru kita mulai belajar piranti. Akhirnya keterusan lah mancing Galatama Bawal. Nggak berhenti di Galatama Bawal aja ya, lama-lama kita penasaran juga, coba mancing Galatama Patin, Galatama ikan mas, mulai mancing yang agak-agak jauh seperti itu. Pertama saya gabung itu komunitas mancing tuh KPGB, itu Galatama Bawal, kemudian ini grup pemancing empang. Kita ada acara mancing Galatama Patin, kemudian macam-macam sih, MDBK apa, terus yang terakhir ini arus liar. Nah, kalau arus liar ini lebih ke kekeluargaan ya, karena skupnya kecil, nggak terlalu banyak anggota grupnya, dan semua udah pada senior lah ya, mantap. Karena dari situlah kita dapat teman, bisa sharing, bisa belajar banyak tentang mancing, teknik, umpan, esen, macam-macam lah. Dan yang paling penting kalau kita gabung di komunitas mancing itu dapat saudara ya. Nah, kemudian kalau ditanya apa yang menarik dari Galatama ya hadiahnya ya. Awalnya yang paling menarik itu hadiahnya. Tapi terlepas dari itu kan ya kita menyalurkan hobi ya, hobi yang murah meriah. Galatama itu sangat fleksibel ya. Kita mau tiket yang receh 35.000 bisa mancing ada, mau yang ratusan ribu ada, sampai jutaan. Nah, itu kita sesuaikan aja ya, nggak usah maksain gengsi atau apa, yang penting nikmatnya mancing mas sama. Jadi yang menarik dari Galatama selain hadiah ya, yang pertama kita bisa seneng-seneng, memuaskan diri dengan hobi, kemudian persaudaraan ya, dapat teman, dapat sahabat, ngumpul, bersosialisasi, itu kan satu yang positif ya, menyehatkan. Duit ujung-ujungnya mantap. Oke guys, faktor yang menentukan juara itu apa ya? Nah, ada sih sebenarnya. Kalau umpan yang penting dimakan, kalau juara itu induk gimana milik ya, tapi yang penting dimakan umpannya dulu. Jadi faktor penentu juara ya hukum mancing sebenarnya kan bukan yang pasti ya, probabilitas. Jadi peluang ya, peluang itu bisa diciptakan dengan mengasah pengalaman ya. Mengasah pengalaman itu maksudnya di situ termasuk teknik dan pengetahuan tentang umpan. Nah, kalau umpan kita udah bagus, teknik udah bagus, juara itu tinggal nunggu giliran aja guys, seperti itu.
Oke guys, kalau ditanya lebih penting mana umpan atau teknik, ya lebih condong ke umpan sih ya. Kalau umpan bagus misalkan kayak embrio fresh itu kan, orang mau nggak bisa mancing kayak gimana juga kadang ikannya ngejar umpan guys. Jadi lebih condong ke umpan, tapi biarpun begitu kalau umpan bagus tekniknya nggak menguasai jadinya nggak maksimal. Harusnya bisa narik ikan banyak, jadi cuma narik 1-2 ekor. Nah itu tadi ya guys, jadi umpan dan teknik itu seimbang sih harusnya menurut saya. Masing-masing umpan ada tekniknya, jadi biar maksimal. Misalkan kalian kuasai dulu satu umpan pakai baby fish saja, anak ikan mas. Anak ikan mas itu butuh teknik yang sensitif guys. Jadi seperti itulah kira-kira. Oke guys, jadi kalau piranti yang untuk galatama ya sesuaikan aja mah targetnya. Kalau main galatama bawal misalkan, ya jadi seperti itu guys, sesuaikan kolamnya di dalam apa enggak, ikannya segede apa misalkan. Biasa yang paling rata-rata umum sih dipakai ya, kalau galatama lele 028, 030. Kalau bawal ada yang pakai sampai 026, ada 026, 024, kadang masih ada yang berani, tergantung teknik dan jam terbang masing-masing joran. Kalau saya lebih senang yang agak lentur sih, 17 lbs itu maksimal. Kadang ada yang kayak lesat itu cuma 16 lbs, maksimal 10-20 lbs itu jorannya. Reel juga nggak harus mahal ya, hobi nggak harus mahal, kalian bisa sesuaikan budget masing-masing ya. 500.000 lah minimal, tapi satu set ya dapat reel sama joran 500.000 itu untuk galatama udah standar paling minimal menurut saya. Karena lebih kalau kurang dari itu kasihan nanti di empang banyak masalah, gampang ambrol reelnya lah, joran patah, nah masing-masing seperti itu. Ya dari kapan emang ikan makan esen, yang dimakan ikan kan umpan ya. Nah terus kalau ditanya fungsinya esen itu seperti apa, ibaratnya gini, kalian jalan nih tiba-tiba bau sate kan, pasti yang celingak-celinguk kita cari kan, kita nyari apa, biasanya ada asapnya dulu kok, baru kita ngedeket ke arah asap itu. Setelah udah deket baru kita cari satenya untuk kita makan kan, seperti itu. Jadi fungsinya esen itu kurang lebih seperti itu, untuk mengundang ikan dengan aroma-aroma seperti itu. Nah ketika pas ikan udah dekat terus nggak racikan umpan kalian ada di situ, nah mungkin ada yang salah dengan umpannya, kurang lebih seperti itu guys. Jadi harus dipelajari lebih mendalam kalau tentang fungsi esen itu ya. Jadi ikan itu makannya umpan guys, bukan makan esen. Jadi fungsinya esen itu untuk mengundang ikan. Nah eksekusinya umpan makan apa enggak itu tergantung esen kalian masing-masing. Wah nggak kena guys.